Dugaan kekerasan seksual oleh oknum guru. Noda hitam dunia pendidikan. Oleh Dr. Abdul Hafid, SAG, MPD, MM. Sekolah adalah tempat menanam harapan. Di ruang-ruang kelasnya, cita-cita dirawat. Di balik papan tulis dan buku pelajaran, masa depan bangsa dipersiapkan. Sekolah bukan sekedar bangunan, melainkan ruang aman tempat anak-anak belajar, tumbuh, dan percaya. Di sana, orang tua menitipkan harapan terbesar mereka. Di sana pula, guru memegang amanah untuk membimbing, mendidik, dan melindungi. Kepercayaan itulah fondasi utama dunia pendidikan. Namun apa yang terjadi ketika ruang aman itu diduga dilanggar? Ketika relasi yang seharusnya melindungi justru dipertanyakan? Saat dinding-dinding sekolah menyimpan cerita yang tak pernah dibayangkan. Bukan hanya satu korban yang terluka, bukan hanya satu keluarga yang terguncang, kepercayaan publik pun ikut tercabik. Kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan sekolah menjadi alarm keras bagi kita semua. Ia bukan sekedar peristiwa hukum, tetapi cermin bagi sistem yang harus terus diperbaiki. Dokumenter ini mengajak kita menelusuri fakta, mendengar suara, dan merefleksikan kembali bagaimana menjaga martabat pendidikan dan memastikan sekolah benar-benar menjadi tempat yang aman bagi setiap anak. Faktor penyebab. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jawa Barat, Sumatera Barat, Nusa Tenggara, hingga Kepulauan Riau, laporan demi laporan menunjukkan pola yang hampir serupa. Termasuk di Kota Batam, Kepulauan Riau, dugaan kasus di lingkungan sekolah menambah daftar panjang persoalan serius dalam dunia pendidikan. Fakta-fakta yang terungkap memperlihatkan bahwa sebagian besar kasus melibatkan penyalahgunaan relasi kuasa. Guru memiliki otoritas, akses, dan posisi dominan atas siswa. Ketika pengawasan lemah dan ruang tertutup tanpa kontrol memadai tersedia, potensi penyimpangan meningkat. Tidak jarang, pelaku memanfaatkan alasan pembinaan, konseling, atau kedisiplinan sebagai modus untuk mendekati korban. Namun faktor ini bukan semata persoalan individu. Sistem pengawasan internal sekolah yang belum optimal, minimnya mekanisme pelaporan yang aman serta budaya diam karena takut atau malu turut menjadi celah. Di beberapa kasus, korban membutuhkan waktu lama untuk berani berbicara. Dari sisi siswa, penting ditegaskan bahwa tidak ada alasan yang membenarkan kekerasan seksual. Anak berada dalam posisi rentan dan bergantung pada perlindungan orang dewasa. Kurangnya literasi tentang batasan tubuh, relasi sehat, dan mekanisme pengaduan juga menjadi tantangan tersendiri. Kasus-kasus ini menjadi pengingat bagi kita bahwa perlindungan anak harus diperkuat, pengawasan dipertegas, dan integritas profesi dijaga. Karena ketika relasi kepercayaan disalahgunakan, dampaknya melampaui satu ruang kelas, ia mengguncang fondasi pendidikan itu sendiri. Dampak psikologis dan sosial korban. Di berbagai daerah di Indonesia, pendamping korban mencatat bahwa dampak psikologis seringkali muncul perlahan, namun menetap lama. Anak yang sebelumnya ceria bisa berubah menjadi pendiam. Ada yang mengalami ketakutan berlebihan ketika berada di ruang tertutup. Ada pula yang merasa cemas setiap kali bertemu figur otoritas. Di sejumlah kasus yang terungkap di Jawa Barat, Sumatera Barat, Nusa Tenggara, hingga di Kota Batam, Kepulauan Riau, korban dilaporkan mengalami gangguan konsentrasi dan penurunan prestasi belajar. Beberapa memilih absen berkepanjangan, bahkan meminta pindah sekolah demi menghindari tekanan emosional. Rasa aman yang seharusnya mereka dapatkan di sekolah berubah menjadi sumber kecemasan. Secara sosial, tantangannya tidak kalah berat. Stigma dan bisik-bisik lingkungan masih menjadi kenyataan di beberapa wilayah. Korban kerap dihantui rasa malu, takut disalahkan, atau khawatir tidak dipercaya. Dalam kondisi seperti itu, dukungan keluarga dan lingkungan menjadi faktor penentu proses pemulihan. Para psikolog dan lembaga perlindungan anak menegaskan,
trauma akibat kekerasan seksual dapat berdampak jangka panjang jika tidak ditangani secara profesional. Pemulihan membutuhkan pendampingan konsisten, ruang aman untuk bercerita, dan jaminan bahwa korban tidak akan mengalami reviktimisasi. Kasus-kasus ini mengingatkan kita bahwa dampak kekerasan seksual melampaui satu individu. Ia mempengaruhi keluarga, sekolah, bahkan kepercayaan masyarakat. Karena itu, perlindungan anak bukan sekedar wajib hukum, melainkan tanggung jawab moral bersama untuk menjaga masa depan generasi bangsa. Suara sekolah dan guru lain. Di tengah luka yang masih terasa, suara dari lingkungan sekolah pun mulai terdengar. Di berbagai daerah di Indonesia, ketika kasus kekerasan seksual terungkap, pihak sekolah umumnya menyatakan komitmen untuk mendukung proses hukum dan melindungi siswa. Pernyataan resmi disampaikan, investigasi internal dilakukan, dan terduga pelaku dinonaktifkan sementara. Di beberapa wilayah seperti Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Kepulauan Riau, kepala sekolah menegaskan bahwa tindakan tersebut adalah perbuatan oknum guru, bukan cerminan profesi guru secara keseluruhan. Guru-guru lain menyampaikan keprihatinan mendalam. Mereka merasa terpukul karena kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun dapat runtuh akibat satu pelanggaran serius. Sebagian pendidik juga mengakui perlunya evaluasi sistem, penguatan pengawasan ruang tertutup, optimalisasi CCTV, serta mekanisme pelaporan yang lebih aman dan rahasia mulai dibahas. Ada sekolah yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Lembaga Perlindungan Anak untuk menyusun protokol pencegahan dan pendampingan korban. Namun, tidak sedikit pula guru yang merasa dilema. Di satu sisi, mereka ingin menjaga nama baik institusi. Di sisi lain, mereka menyadari bahwa keterbukaan dan akuntabilitas adalah langkah penting untuk memulihkan kepercayaan publik. Suara sekolah dan guru lain menjadi bagian penting dalam proses ini, bukan untuk membela yang salah, tetapi untuk memastikan bahwa integritas profesi tetap dijaga. Karena pendidikan berdiri atas kepercayaan, dan kepercayaan hanya dapat dipulihkan melalui transparansi, tanggung jawab, dan komitmen nyata melindungi setiap anak. Penegakan hukum dan disiplin profesi. Komitmen sekolah dan suara para guru tidak berhenti pada pernyataan empati. Langkah berikutnya adalah penegakan hukum dan disiplin profesi. Di berbagai daerah di Indonesia, ketika dugaan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan terungkap, proses hukum segera berjalan. Kepolisian melakukan penyelidikan, memeriksa saksi, serta mengumpulkan alat bukti. Terduga pelaku umumnya dinonaktifkan sementara untuk menjamin proses pemeriksaan berlangsung objektif dan tidak mengganggu psikologis siswa. Dinas Pendidikan di sejumlah wilayah juga mengambil langkah administratif. Evaluasi internal dilakukan, dan jika terbukti bersalah, sanksi disiplin berat dapat dijatuhkan, mulai dari pemberhentian hingga pencabutan hak sebagai pendidik. Organisasi profesi guru turut menegaskan bahwa kode etik bukan sekedar formalitas, melainkan komitmen moral yang mengikat setiap pendidik. Penegakan hukum dalam kasus-kasus ini menjadi pesan penting bahwa sekolah bukan ruang kebal hukum. Setiap dugaan pelanggaran harus diproses secara transparan dan adil, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Di sisi lain, perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas utama, termasuk pendampingan hukum dan psikologis. Langkah-langkah ini bukan semata untuk menghukum, tetapi untuk memulihkan kepercayaan publik. Dunia pendidikan berdiri di atas integritas. Ketika ada pelanggaran, respons yang tegas dan akuntabel menjadi bukti bahwa sistem berupaya memperbaiki diri. Karena menjaga martabat profesi guru berarti memastikan bahwa setiap anak belajar dalam ruang yang aman, terlindungi, dan bermartabat. Krisis integritas. Di titik inilah kita harus jujur melihat persoalan yang lebih dalam. Krisis integritas.
Sebagai pengamat dan praktisi pendidikan, saya melihat bahwa kasus-kasus dugaan kekerasan seksual di sekolah bukan hanya soal pelanggaran individu, tetapi cerminan lemahnya penguatan nilai dan sistem pengawasan yang berkelanjutan. Integritas dalam pendidikan bukan sekedar kompetensi mengajar atau kelengkapan administrasi. Ia menyangkut karakter, keteladanan, dan kesadaran moral bahwa profesi guru adalah amanah. Ketika relasi kuasa disalahgunakan, yang runtuh bukan hanya reputasi personal, tetapi kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Di berbagai daerah, kita menyaksikan pola yang hampir sama. Ruang tertutup tanpa kontrol, minimnya mekanisme pelaporan yang ramah anak, serta budaya diam karena takut mencoreng nama baik lembaga. Ini menunjukkan bahwa penguatan integritas belum sepenuhnya menjadi budaya organisasi, melainkan masih berhenti pada slogan dan dokumen formal. Sebagai praktisi, saya meyakini bahwa pencegahan harus dimulai dari rekrutmen berbasis rekam jejak moral, pelatihan etika profesi yang berkelanjutan, serta sistem pengawasan yang transparan. Sekolah perlu membangun lingkungan yang mendorong keberanian melapor tanpa stigma. Krisis integritas adalah peringatan keras. Ia menuntut evaluasi menyeluruh, bukan untuk menyudutkan profesi guru, tetapi untuk menjaga martabatnya. Karena pendidikan hanya akan kuat jika dibangun di atas karakter yang kokoh, akuntabilitas yang nyata, dan komitmen bersama untuk melindungi setiap anak tanpa kompromi. Pada akhirnya, peristiwa-peristiwa ini membawa kita pada satu pesan moral yang tidak bisa diabaikan. Sebagai pengamat dan praktisi pendidikan, saya melihat bahwa sekolah bukan hanya ruang transfer ilmu, tetapi ruang pembentukan karakter. Ketika terjadi dugaan pelanggaran serius, yang dipertaruhkan bukan hanya nama institusi, melainkan masa depan anak dan martabat profesi pendidik itu sendiri. Pesan pertama adalah tentang amanah. Profesi guru adalah kepercayaan sosial yang sangat tinggi. Ia tidak sekedar pekerjaan, tetapi tanggung jawab moral untuk melindungi, membimbing, dan menjadi teladan. Tanpa integritas, kompetensi setinggi apapun kehilangan maknanya. Pesan kedua adalah tentang keberanian sistem. Sekolah harus berani transparan, berani mengevaluasi diri, dan berani menindak tanpa pandang bulu. Menutupi demi citra justru akan memperpanjang luka dan meruntuhkan kepercayaan publik. Pesan ketiga adalah tentang perlindungan anak sebagai prioritas mutlak. Literasi mengenai batasan tubuh, relasi yang sehat, serta mekanisme pelaporan harus menjadi bagian dari budaya sekolah. Anak harus tahu bahwa suara mereka didengar dan dilindungi. Saya meyakini setiap krisis adalah kesempatan untuk berbenah. Dunia pendidikan Indonesia memiliki banyak guru yang berdedikasi dan berintegritas. Tugas kita bersama adalah memastikan sistem mendukung mereka, sekaligus tegas terhadap pelanggaran. Karena masa depan bangsa lahir dari ruang-ruang kelas yang aman, bermartabat, dan penuh keteladanan. Sekolah seharusnya menjadi tempat paling aman setelah rumah. Tempat di mana anak-anak merasa dihargai, dilindungi, dan didampingi untuk tumbuh menjadi pribadi yang utuh. Ketika ruang itu ternoda oleh dugaan pelanggaran, kita semua dipanggil untuk tidak sekedar menyaksikan, tetapi bertindak. Perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab satu institusi, satu profesi, atau satu pihak penegak hukum. Ia adalah tanggung jawab bersama, orang tua, guru, masyarakat, dan negara. Integritas harus dijaga, pengawasan harus diperkuat, dan keberanian bersuara harus didukung. Kita tidak boleh membiarkan ketakutan mengalahkan kebenaran. Tidak boleh membiarkan citra lebih penting daripada keselamatan anak. Karena setiap anak berhak belajar dalam ruang yang aman, bermartabat, dan penuh kasih sayang. Mari kita jaga kembali kepercayaan itu.
Mari kita pastikan bahwa sekolah benar-benar menjadi tempat menanam harapan, bukan menyimpan luka. Dan mari kita teguhkan komitmen. Pendidikan harus berdiri di atas integritas, akuntabilitas, dan perlindungan tanpa kompromi. Karena masa depan bangsa sedang duduk di bangku-bangku sekolah hari ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mari bersama menjaga martabat pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.